Monggo Bu Mi. Oke. Terima kasih Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi peserta undangan rapat yang beragama selain Islam. Yang terhormat Ibu Sri Yuniati SPD selaku Kepala SDN Kebonsari 1 Surabaya, Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1 Surabaya, serta Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 SDN Kebonsari 1 Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan di ruang maya ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Siswa yang telah bersedia memenuhi undangan ini beserta Bapak Ibu Guru SDN Kebonsari 1. Mohon maaf apabila agenda malam ini menyita waktu Bapak Ibu bersama keluarga. Adapun susunan acara hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari, 3. Informasi dinas terkait PTM yang nanti disampaikan oleh Pak Ganda, 4. Tanya jawab, 5. Lain-lain doa atau penutup. Kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Rapat ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah yang disampaikan oleh Ibu Yuni. Monggo Bu Yuni untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 6. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru semuanya yang hadir pada rapat virtual malam ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri rapat virtual terkait dengan persiapan simulasi pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dimulai pada minggu depan. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin juga penjalangan ada kegiatan diutamakan untuk hadir pada rapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat saat ini, besok, dan juga seterusnya. Sehingga lain waktu kita masih bisa untuk rapat bersama membahas tentang progres atau perkembangan dari kegiatan pembelajaran tatap muka pada tahun pelajaran ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk persiapan simulasi PTM ini memang informasi itu sekarang semuanya serba mendadak. Jadi mungkin penjalanan semua juga ya dalam hal ini senang, kemudian tapi juga semuanya kok serba cepat terkait juga dengan persetujuan dari orang tua kemarin, hari ini diambil, besok harus sudah kembali dan sebagainya.
semua itu memang kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Saat ini kita memang harus kerja itu secara cepat. Kita tidak boleh menunda waktu, menunda pekerjaan. Hari ini harus selesai hari ini, karena berikutnya sudah ada tugas-tugas lain yang harus kita selesaikan. Termasuk juga persiapan simulasi ini. Rapat pada malam hari ini bersama dengan panjenengan semua merupakan rapat yang kelima kali saya ikuti hari ini. Luar biasa. Mulai jam 7 pagi tadi saya sudah ada rapat dengan Bapak Wali Kota, kemudian rapat dengan Bapak Ibu kelas 6, rapat juga dengan Kepala Bidang Dinas Pendidikan, dan terakhir ini dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan yang kita agendakan pada malam hari ini nanti bisa terwujud suatu pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dimulai pada pekan depan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu untuk syarat untuk bisa terlaksananya simulasi pembelajaran tatap muka saat ini, kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya yang pertama kali adalah persetujuan dari orang tua murid. Seperti yang sudah panjenengan kumpulkan kemarin dan hari ini tadi, merupakan syarat utama, syarat yang paling penting bagi terlaksananya atau keikutsertaan putra-putri panjenengan datang ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Karena tanpa persetujuan dari orang tua, siswa tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi itu syarat yang utama. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mengizinkan? Itu merupakan hak dari Bapak Ibu semuanya. Kita tidak boleh memaksakan putra-putri panjenengan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Semua keputusan diserahkan ke wali murid masing-masing. Alhamdulillah sampai malam ini tadi saya pantau perkembangan dari surat yang sudah terkumpul ke sekolah dan sudah diupload ke aplikasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya sekitar 81 surat yang sudah terupload. Mudah-mudahan masih ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Masih kami tunggu kalau ada surat-surat lagi yang masuk ke sekolah. Berikutnya, syarat kedua yang paling penting adalah Bapak Ibu guru, staf karyawan ini harus sudah divaksin sampai dosis yang kedua. Jadi seluruh guru dan tenaga pendidikan di SDN Kebonsari 1 ini sudah 99, sekian persen ini sudah divaksin sampai dosis yang kedua, sehingga insya Allah nanti sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi ini adalah dua syarat ini harus dipenuhi dulu oleh sekolah, baru nanti kita bisa mengajukan simulasi pembelajaran tatap muka ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selanjutnya untuk syarat-syarat dari SIS ini sudah ada di surat persetujuan apa saja yang harus panjenengan lakukan dengan pahami selama nanti anak-anak itu bisa belajar tatap muka di sekolah. Yang pertama, ini adalah panjenengan harus siap untuk mengantar dan menjemput siswa. Mudah-mudahan nanti panjenengan siap untuk mengantar dan menjemput.
Karena apa? Anak-anak tidak boleh terlalu lama berada di sekolah, sehingga datang pun nanti misalnya masuk jam 7 ya katanya mendekati jam 7 baru nyampe di sekolah, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak untuk bermain di sekolah. Yang kedua, anak-anak harus sudah sarapan, kalau tidak harus membawa bekal dari rumah. Itu sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu sebagai wali murid. Sehingga dengan dibukanya pengajuan simulasi pembelajaran tatap muka ini, kita merasa senang. Tetapi kita juga harus waspada. Jadi kita harus kalau bisa meminimalisir risiko yang ada di sekolah terkait dengan keberadaan siswa di sekolah. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di sekolah. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan, pakai masker. Masker itu juga harus yang memenuhi syarat. Kemudian siswa berangkat sekolah juga harus dalam keadaan sehat. Kalau ada keluhan sedikit saja, siswa mungkin agak pusing atau apa, badannya agak panas dan lain-lain, tidak diperkenankan untuk berangkat ke sekolah. Jadi betul-betul berangkat ke sekolah harus dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik dan Bapak Ibu guru pun disyaratkan yang sama, semua harus sehat yang berada di sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mohon kerjasama yang baik dari orang tua murid agar simulasi pembelajaran tatap muka ini bisa terlaksana di SDN Kebonsari 1. Saat ini pun kita juga masih persiapan Bapak Ibu. Di sekolah tenaga kebersihan ini masih kerja bakti untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh anak-anak minggu depan. Jadi semuanya kerja keras, semuanya semangat untuk menyambut terlaksananya simulasi pembelajaran tatap muka. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa saya bolak-balik mengatakan simulasi? Karena memang untuk minggu depan ini kita masih batasnya adalah simulasi, belum melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita pertama kali nanti insya Allah tanggal 7 Pak Ganda dan Bapak Ibu yang lain, insya Allah kita mengajukan itu kalau memang sudah disetujui untuk simulasi, karena kita akan dinilai dulu bagaimana penerapan protokol kesehatan dari siswa, guru, wali murid, dan semua warga sekolah dalam satu hari yang masuk itu, apakah sudah memenuhi syarat, kemudian pembelajarannya bagaimana. Nah, itu nanti kita masih dinilai. Kalau memang kita sudah dinilai baik, nanti kita akan direkom oleh Dinas Pendidikan untuk bisa melanjutkan ke pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, mohon kerjasama yang baik dari semua pihak agar kita bisa dinilai baik dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secepatnya. Karena Bapak Ibu mungkin juga sudah lelah untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Anak-anak juga sudah bosan
belajar di rumah, sehingga sudah kepingin belajar di sekolah bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru. Itu kiranya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Ganda. Mohon diperhatikan baik-baik agar nanti penjenengan paham dan juga tidak bingung bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana nanti jadwalnya dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ganda Riswanto. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi penjenengan semua warga sekolah kita sehat semuanya. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni atas sambutannya. Selanjutnya yaitu informasi dinas terkait PTM yang disampaikan oleh Pak Ganda. Monggo Pak Ganda. Oke, terima kasih Bu Umi dan Bu Yuni atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sebentar saya share dulu nggih supaya bisa dipirsani panjenengan semua. Sudahkah keluar presentasi saya? Sudah. Oke, saya lanjut nggih. Belum Pak Ganda. Di tempat saya belum. Oke. Bapak Ibu yang lain sudah keluar? Sudah. Oke. Sudah. Oke. Sosialisasi pembelajaran tatap muka SDN Kebonsari 1414. Nggih, saya lanjut. Nah, ini nggih. Sosialisasinya ini nggih kemarin dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan nggih, bagian pendidikan dasar. Kemarin Pak Aris Hilmi nggih, di sini Pak Aris Hilmi ini Kabid Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mengacu pada SKB 4 Menteri nggih, di sini ada tahun 2021 tentang pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Di dalam SKB ini tertulis orang tua wali atau peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Jika di dalamnya lengkap nggih, tertulis yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka nggih terbatas itu adalah yang mulai level 3. Kebetulan Surabaya sudah masuk level 3 nggih, jadi boleh mengadakan pembelajaran tatap muka tapi terbatas. Dan ini akhirnya dari dinas nggih. Nah, ini GTK, syaratnya GTK guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin lengkap. Insya Allah kalau vaksin ke-1 kita sudah 100%. Kalau vaksin kedua ada 1 atau 2 karyawan yang belum, tidak masalah. Nggih. Yang penting vaksin 1 sudah. Insya Allah ini akan menuju 100%. Nggih. Vaksin kedua untuk guru dan karyawan di SDN Kebonsari 1. Nggih. Hanya sekolah yang sudah di asesmen. Di asesmen ini dilihat kelengkapannya. Nggih. Manten nggih. Hanya yang sudah dapat izin tertulis dari orang tua wali. Kemarin nggih, makanya kita istilahnya ngapunten mendadak sekali dan harus cepat mengumpulkan panjenengan semua karena untuk ini kita melaporkan siapa-siapa saja yang setuju. Insya Allah kalau saya lihat dari 130 siswa ya tadi itu sudah dapat hampir 100 siswa. Nah, nonton nggih. Jadi sudah di atas 70%, insya Allah di atas 60% yang setuju untuk melaksanakan tatap muka. Dilaksanakannya secara bertahap. Di sini tertulis secara bertahap. Diawali dengan simulasi maksimal 2 kelas dan hanya kelas 6. Karena level 3 maksimal 25% dari jumlah kelas dan maksimal 2 jam. Maksimal 25% itu berapa Pak? Begini.
kelas kita ada 4 kelas, satu kelas kan 30, nggih. Berarti 25%-nya itu sekitar 7 atau 8. Berarti setiap hari itu ada 8 anak nanti yang masuk, yang orang tuanya menyetujui nggih kegiatan pembelajaran tatap muka tersebut. Maksimal 2 jam, nggih. Karena ini masih bertahap nggih, awal. Jadi maksimal 2 jam. Jam 7 sampai jam 9 tanpa istirahat keluar, nggih. Manten. Diawali dengan simulasi maksimal 2 kelas. Rencananya, nggih, karena kita sudah di asesmen, sudah diberi lampu hijau, sarana prasarana sudah baik, kita boleh mengadakan simulasi, nggih, maksimal 2 kelas. Kita rencananya mengambil maksimal 1 kelas dahulu, nggih, untuk simulasi. 1 kelas berisi 8. Oke, kita fokuskan 8 siswa. 8 siswa ini kita ambil 2 dari kelas A, 2 dari kelas B, 2 siswa dari kelas C, 2 siswa dari kelas D. Lah, ini nanti diberitahukan insya Allah besok, oke, siapa saja yang akan masuk dalam simulasi. Nah, simulasi itu nanti kita videokan, kita rangkai, kita kumpulkan ke dinas dan kita upload ke YouTube. Nah, panjenengan yang siswanya putra-putrinya sudah disetujui tapi tidak masuk dalam simulasi 1 hari itu nanti bisa melihat video. Oh, ternyata nanti anak saya itu datang itu seperti ini, diantar turun, lalu cuci tangan, lalu disambut guru, lalu di dalam kelas ngapain aja, lalu kalau ke toilet bagaimana, kalau sakit bagaimana, seperti itu. Sepertinya ini juga sudah ada di video kami, nih, di video kami di YouTube SDN Kebonsari 1 Surabaya sudah kita share pada waktu MPLS dulu awal-awal masuk simulasi tatap muka, tapi dulu yang praktek adalah Bapak Ibu guru. Seperti itu nanti. Tapi besok insya Allah hari Senin kalau tidak Selasa yang praktek benar-benar siswa. Jadi siswa datang kita videokan, manten nggih. Jadi terjadi secara alami, manten nggih. Saya lanjut. Nah, ini dari dinas nggih yang perlu disampaikan ke wali murid, penggunaan masker 3 lapis atau bedah. Masker 3 lapis itu nggih masker medis, nggih. Bawakan cadangan kalau bisa, setidaknya membawa yang dipakai 1, yang dibawa cadangan 2. Mbok pilih, nggih. Nanti ada putusnya maskernya atau jatuh atau bagaimana. Jatuh itu karena talinya putus. Nah, itu. Tapi juga di sekolah juga kami menyediakan masker, nggih. Yang kedua harus sehat dan fit, nggih. Harus sehat dan fit. Bagaimana cara mengetahui sehat dan fit? Nanti di depan itu kita cek suhu, nggih. Jenengan tunggu dahulu, nggih. Setelah dicek suhu nanti Pak Satpam itu akan memberi kode jempol. Kalau jempol berarti bisa ditinggal. Kalau dicek suhunya di atas 37, nah ini sudah termasuk panas, badannya tidak enak, nggih. Jadi bisa kembali pulang ke rumah untuk melaksanakan pembelajaran daring, seperti itu, nggih. Terus sarapan, nggih. Membawa perlengkapan sendiri ini hand sanitizer, nggih. Terus minumnya dimasukkan ke tumbler, makanan. Perlu diketahui, nggih, tidak ada istirahat keluar kelas, nggih. Nanti anak-anak diberi kesempatan istirahat tapi di dalam kelas untuk makan minum bekalnya sendiri. Jadi anak-anak selalu dibawakan cemilan, nggih. Tentunya yang ramah lingkungan, nggih, tidak mengandung plastik, dimasukkan ke tepaknya, dibawakan makan atau biskuit, nggih, dan bawa minum sendiri. Itu insya Allah sudah ada di video simulasi, nggih. Coba nanti dicek di YouTube sekolah, sudah kami upload, insya Allah sudah dilihat 800 kali. Nah, nggih, simulasi persiapan tatap muka. Lalu mengantar jemput peserta didik. Pangapunten, nggih. Ini kemarin kepala dinas menekankan harus diantar jemput yang sanggup, nggih. Pak, rumahnya dekat ya Pak, enggak apa-apa jalan. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu, nggih. Walaupun rumahnya dekat, nggih. Kalaupun rumahnya dekat tapi dia tidak diantar jemput, ya sudah, belajar daring saja di rumah. Manten nggih. Jadi kegiatan pembelajaran daring dan di sekolah itu nanti sama, kita laksanakan dengan cara hybrid.
learning. Nggih, hybrid itu campuran, nggih, di sekolah dan di rumah. Misalkan jam 7 masuk, jam 7.15 anak-anak di rumah sudah diberi link, nggih. Nah, jam 7.15 guru mulai mengajar secara daring. Itu juga guru juga langsung mengajar secara live yang ada di kelas. Jadi sudah dihubungkan, itu namanya hybrid learning. Jadi anak-anak, bukan berarti anak-anak yang di rumah, misalkan di sekolah saya tidak jadwalnya sekolah kok, saya tidak jadwalnya masuk, berarti pembelajarannya daringnya nanti jam 10 setelah teman-temannya pulang dari sekolah. Tidak, itu dilaksanakan secara bersamaan. Nah, teknik itu nanti kita sampaikan kemudian. Yang penting kita fokus pada simulasi dahulu, okay? Lalu berikutnya mengikuti prokes sepulang dari sekolah. Tolong pulang dari sekolah langsung mandi, okay? Ganti baju, mandi, dicuci, okay? Jangan lupa selalu cuci tangan sampai rumah, memakai hand sanitizer dengan rutin. Itu adalah syarat siswa, okay, yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini dinas menekankan kembali vaksin guru dan tendik, kita sudah. Yang belum vaksin dilarang masuk. Ini untuk guru dan tenaga kependidikan, bukan untuk siswa. Bukan untuk siswa. Insya Allah SDN Kebonsari 1 seluruhnya sudah vaksin 1 dan 99% sudah vaksin kedua. Nganten nggih. Isian daftar periksa Dapodik sudah kita cek, nggih. Surat izin orang tua tadi sudah kita terima dan sudah kita scan. Sudah di assessment Satgas Covid. Ini di assessment ini kalau kita sudah menyerahkan video simulasinya lancar, kita serahkan. Oh ya, berarti SDN Kebonsari 1 kemarin sudah diberi lampu hijau untuk melaksanakan simulasinya lancar. Oke, tidak ada masalah. Dievaluasi juga tidak ada. Nanti besok mulai bisa tatap muka, seperti itu. Langsung kita hubungi, nggih, anak-anak, nggih. Jadi nanti itu dia yang sudah di assessment, nanti baru kita bisa melaksanakan tatap muka. Nah, ini, nggih, daftar sekolah sudah di assessment. Alhamdulillah di Kecamatan Jambangan sudah sekolah negeri, SDN Jambangan 1, SDN Karas 1, SDN Kebonsari 1, dan SDN Pagesangan. Skornya ini sudah hijau. Oke. Adakah Pak yang enggak dapat rekom asesmen? Ada, tapi di kecamatan lain ada yang oranye. Oranye itu masih harus menunggu waktu untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekolah. Ini kita sudah hijau. Kalau sudah hijau gini berarti sudah bisa melaksanakan simulasi yang rencananya insya Allah kita akan laksanakan, kalau tidak Senin ya Selasa, seperti itu, nggih. Nah, ini tanggung jawab sekolah. Sekolah kita mempunyai tanggung jawab. Di sekolah kita juga mempunyai tim, nggih, Satgas dengan bagian-bagiannya, ada ketuanya, nggih, ada sekretaris, ada wakil, penanggung jawabnya kepala sekolah, nggih. Lalu ada bagian-bagiannya. Ini adalah tim Satgas Pembelajaran Psikososial dan Tata Ruang. Ini pembagian kelompok belajar, pengaturan jam, pengaturan tata letak. Insya Allah nomor 3, 4, 5 ini sudah siap. Nomor 1, 2 pembagian kelompok belajar ini akan kita bagi kemudian, karena kita masih menunggu, nggih, berapa total, nggih, yang setuju orang tuanya. Karena begini, misalkan di kelas saya yang setuju 24 saja, nggih, 24. Kalau 24 berarti kan 8 siswa sehari, berarti 1 sampai 8 masuk hari Senin, terus 9 sampai 16 masuk hari Selasa, 17 sampai 24 masuk hari Rabu. Lalu hari Kamisnya insya Allah kemungkinan bisa yang hari Senin. Jadi bisa kita kondisikan seminggu itu 2 kali, karena satu hari itu hanya 1 sesi aja. Kemarin tidak diperbolehkan oleh dinas. Kemarin ada yang tanya, Pak, misalkan sehari 2 sesi, 2 sesi. Karena apa? Bisa Pak dilaksanakan mungkin yang sesi 1 jam 7 sampai jam 9, sesi 2 jam 10 sampai jam 12, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena sekolah itu harus disterilkan. Kalau dipakai 2 sesi terlalu
beresiko untuk mensterilkan sehari 2 kali itu tenaganya. Nah, seperti itu nggih. Nanti takutnya tidak maksimal. Jadi sehari harus 1 sesi saja nggih. Terus tim kesehatan kebersihan keamanan ini sudah kami bentuk membuat prosedur pemantauan, melakukan pembersihan, keamanan lingkungan sekolah, PKL, warung, satgas. Nah, ini warung atau PKL yang di dekat sekolah tidak ada nggih. Dan kantin juga tidak ada. Jadi tidak ada kantin karena tidak ada istirahat di luar kelas. Tim pelatihan dan humas, jadi sosialisasi kepada warga sekolah. Ini kita ada tim humas nanti membuat surat untuk kita sampaikan kepada RT RW dan kelurahan bahwa di SDN Kebonsari 1 siap melaksanakan simulasi dan tatap muka seperti itu, nggih. Saya lanjut. Oh, ternyata sudah selesai. Begitu, nggih. Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada MC Bu Umi. Monggo Bu Umi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dibatasi berapa Pak Ganda? Monggo berapa? 5 mawon nggih. 5 dulu ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk saat ini 5 peserta dulu. Monggo angkat tangan. Dari Muhammad dan Bayaki, Bu. Muhammad. Halo, ini sinten Bu? Muhammad Dan Bayaki. Oh, alhamdulillah. Nggih, monggo Bu. Ya, makanya soal seragam itu dia harus pakai lengan panjang atau pakai seragam yang kemarin-kemarin. Langsung dijawab atau bagaimana Pak Ganda? Nggih, monggo. Bu yang lain. Nggih, monggo langsung mau dijawab pada Bu Yuni, monggo. Terima kasih Ibu. Untuk seragam Ibu memang dianjurkan itu untuk pakai lengan panjang ya. Karena apa? Dengan memakai lengan panjang itu akan lebih aman bagi anak-anak. Jadi tujuannya adalah untuk keamanan. Nah, untuk seragam pun mungkin dari anak-anak sendiri sudah banyak yang nggak muat ya Bapak Ibu karena memang sudah lama belajar di rumah, sudah hampir 2 tahun, mungkin juga seragam perlu pembaruan, monggo. Kalau yang sudah punya silahkan dipakai. Kalau yang memang barusan beli lengan pendek, ya bisa dikondisikan bagaimana biar anak-anak itu juga tetap aman. Nah, bagi yang sudah nggak muat mau beli, kalau beli silahkan beli yang lengan panjang. Itu nggih. Jadi kita juga tidak ada paksaan atau terkait dengan seragam, tapi kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk keamanan anak-anak diimbau untuk memakai baju lengan panjang. Bagaimana dengan mungkin yang putra celananya Bu? Kalau masih punya celana yang pendek silahkan dipakai juga. Tapi kalau penjenengan mau beli silahkan membeli yang panjang. Begitu nggih. Jadi menyesuaikan saja. Oke. Karena semua baru demi keamanan. Oke. Nah, untuk pembelian silahkan penjenengan membeli di luar Bu. Jadi di sekolah belum membuka garasi sekolah. Seperti itu. Matur nuwun Bu, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin mau ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, mumpung kita ketemu bisa disampaikan. Mic-nya dinyalakan oleh Bapak Ibu. Waalaikumsalam.
Oke. Saya mamanya Farel, kelas Farel. 6B. Monggo. Oke. Maaf sebelumnya saya belum ini soalnya baru bergabung. Boleh diulang lagi maksudnya gitu. Oh. Begini Ibu nggih, karena ini tadi panjang ya Saya hampir. baru pulang jualan. Oh, begini. Ini sudah saya rekam. Nanti kita upload di YouTube sekolah. Sakit jenengan pirsani nggih. Karena kalau diulangi sudah setengah jam lebih, Bu. Ngonten nggih. Nah, ngonten nggih. Ndak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nggih, mangke diupload di YouTube sekolah nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya wali murid kelas 6B Safa Oktavia. Oke. Ya ini kan bajunya itu masih bisa dipakai. Umpama lengannya itu dikasih deker gimana, Bu? Betul nopo-nopo, Bu? Nggak apa-apa. Kalau SMP gitu loh kan juga kondisinya seperti ini, kerjaan juga itu. Jadi pakai deker aja. Yang penting masih bisa dipakai dan tidak apa-apa, Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Irman. Oke. Bertanya yang masalah antar jemput, Bu. Ya. Saya kan Irma nggak bisa ya kalau orang tuanya antar jemput. Saya nggak ada kendaraan. Gimana boleh nggak kalau Grab tapi sudah kenal gitu, Bu? Nggih. Iya. Jadi Bapak Ibu, tujuannya anak-anak itu diantar jemput. Yang pertama adalah mengamankan anak-anak. Jadi kalau penjenengan mempercayakan Grab atau ojek misalnya, pastikan bahwa penjenengan itu sudah kenal baik, itu dibuktikan dengan hitam di atas putih, ada surat pernyataan. Jadi sekolah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di luar sekolah. Karena memang peraturannya anak-anak harus antar jemput. Jadi ada keterlambatan penjemputan itu nanti sudah di luar tanggung jawab sekolah. Karena memang persyaratannya seperti itu. Nah, kalau misalnya sangat-sangat tidak bisa mengantar jemput, silahkan belajar di rumah juga tidak apa-apa, Bu. Daripada nanti risiko waktunya pulang, Grabnya belum datang. Nanti anak-anak tidak boleh berada di area sekolah setelah jam pulang. Mohon dipikirkan kembali hal yang seperti itu. Namanya Irma. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Penjelasan jelas Pak ya. Saya abahnya Al-Rafa Firman Hidayat, muridnya Pak Ganda. Nggih, Pak. Mohon maaf, ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama tadi masalah seragam. Nah ini sementara kan saya cuma kita sediakan itu seragamnya merah putih dengan pramuka. Apakah ada seragam lain yang diperlukan? Harinya apa kan gitu kan untuk jadwalnya biar kami juga lebih paham. Yang kedua tadi disampaikan
bahwa untuk murid yang masuk itu per hari. Nah, pola pembagiannya bagaimana, Pak? Terima kasih para Bapak dan Ibu guru. Ya. Monggo Pak Ganda dijawab dulu. Terima kasih ayahnya Rafa Firman. Saya jawab dulu yang masalah pola pembagian. Di sini kita sediakan tim, Pak. Tim kita lihat dulu, kita lihat dulu yang setuju berapa, karena kan baru hari ini yang mengumpulkan. Lalu dari total itu sesuai SKB Menteri, karena kita di level 3 itu maksimal hanya 25% yang boleh masuk kelas. Begitu maksimal 25% yang boleh masuk kelas. Melihat kelas saya 30, kalau nanti semuanya setuju, berarti kan dibagi 25%-nya kan 8, 25%-nya 8. Jadi hanya ada 1 kali 1 minggu, Pak. 1 kali 1 minggu itu karena apa? Absen 1 sampai 8 masuk di hari Senin. Absen 9 sampai 16 masuk di hari Selasa. Absen berikutnya masuk di hari Rabu, dan absen berikutnya sampai terakhir masuk di hari Kamis. Lah Jumat Sabtu bagaimana? Sebenarnya kami inginnya Jumat Sabtu kita gunakan lagi untuk absen 1 sampai 8 lagi, tapi nanti akan melebihi minggu. Nah, seperti itu. Untuk sementara, jadi kalau kelas saya menyetujui semua 30, berarti ini kan masih uji coba, Pak, masih awal. Jadi seminggu masuknya 1 kali karena kita mematuhi SKB yang 4 menteri tadi. Kepala Dinas menyampaikan jangan pernah mencoba-coba tidak mematuhi SKB. Misalkan enggak masuk 30, enggak masuk karena gurunya ingin atau wali muridnya ingin, ayolah Pak masuk 2 kali seminggu. Kita akhirnya membaginya asal-asalan lebih dari 8 siswa, itu nanti kita kena sanksi. Misalkan siswa saya yang setuju ada 24, kalau di 25% tadi dari 30 itu ada 8, bisa Pak. Senin absen 1 sampai 8. Selasa absen 9 sampai 16. Rabu absen 17 sampai 24. Nah kan pas 24 anak yang setuju. Baru Kamisnya absen lagi 1 sampai 8 lagi. Jumatnya yang sama seperti Selasa. Terus Sabtunya sama yang seperti hari Rabu. Seperti itu untuk teknik yang saya dengarkan kemarin dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, seperti itu. Nonton Untuk masalah seragam, saya serahkan juga kepada Bu Yuni. Sebenarnya kita ini ada seragam batik, Pak. Karena ngapunten Bu Yuni, Rafa ini siswa baru di sekolahan kami. Siswa baru. Jadi Senin Selasa merah putih, Rabu Kamis batik sekolah. Jumat Sabtu ada pramuka. Lah ini batiknya belum punya Bu Yuni. Bagaimana? Karena kan ini koperasinya masih tutup, seperti itu. Terus Pundi, ngapunten Bu Yuni. Begini, Bapak Ibu, untuk seragam misalnya apalagi yang siswa baru, silahkan panjenengan memakai seragam batik yang nuansanya hijau Bapak, karena seragam batik di sekolah kami warnanya hijau. Jadi kita tidak belum menyediakan seragam sekolah karena kita masih fokus untuk pembelajaran. Jadi silahkan, yang saya yakin batiknya sudah banyak yang nggak muat Bapak Ibu. Nah, silahkan panjenengan mengupayakan batik yang senada atau warnanya nuansa hijau gitu Bapak Jadi untuk masalah seragam itu kita fleksibel saja dulu, kita fokus untuk pembelajarannya gitu. Termasuk Bapak Ibu yang lain, misalnya putranya sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sudah mau SMP.
seragamnya sudah nggak muat, silahkan mengupayakan yang seperti saya sebutkan tadi dulu. Gitu. Sebentar lagi juga sudah SMP. Oke. Gitu nggih Bapak. Abahnya Firman, monggo mungkin apabila ada yang belum jelas. Ya. Asan. Nggih, Pak. Warna panjang terus bawahnya apa ya Pak? Bawahnya warna hitam atau warna apa ya Pak? Bawahnya putih, Pak. Boleh celana pendek. Bawahnya putih. Nggih. Bawahnya putih ya. Nggih. Batiknya nuansa hijau, ngoten nggih. Secara Max Bapak dan Ibu. Ya, nuansanya hijau, bawahnya putih gitu nggih. Nggih, ngonten apanya Rafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penanya terakhir nggih, Bumi nggih. Timur dari Akhirnya Arsa sudah terakhir, Pak. Oh, nggih, satu lagi mboten napa-napa. Monggo. Ya, Pun. Monggo. Monggo, Bu. dari Timur Arta Bu 6D mau meneruskan dari Bapak tadi. Saya kan juga murid baru dari Kertajaya 4. Misalnya kita nggak punya bed, itu pakai bed yang lama atau tanpa bed gitu Bu kalau masuknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masalah bed lebih baik dilepas ya Bu yang lama ya. Oke, nanti kalau di sekolah sudah menyediakan bed yang baru, semua masih belum pakai bed yang baru. Jadi untuk yang siswa mutasi dari luar, silahkan bed yang lama dilepas. Karena kalau masih pakai bed yang lama, nanti pendengaran juga terkesannya masih di sekolah yang lama. Oke. Matur nuwun Bu. Oke. Nggih. Sampun cekap nggih. Mungkin ada Assalamualaikum Bu. Nggih. Nggih, monggo. Berarti semangat Dari Roland Bu. Nggih, monggo. Roland. Monggo. Iya, Bu mau tanya, kalau seandainya tanpa ganti seragam, dia tetap memakai seragam yang lama, apa bisa Bu? Ini untuk siswa mutasi, nggih. Bukan. Bukan, saya dari muridnya Pak Ganda. Bukan, Bu. Mungkin Roland. seragam, tapi seragamnya masih bisa dipakai kan, Bu? Masih bisa Pak, tapi Roland kan dulunya kan nggak pakai panjang pendek, jadi atas bawahnya pendek semua. Oh, tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa. Seragam tidak dipermasalahkan, Ibu. Nggih. Oh baik, Nggih, baik Pak. tidak Baik. apa-apa. Pakai seragam yang boleh, lama Pak. tidak apa-apa. Misalkan seragamnya tidak ada yang sobek, itu baru. Kalau bisa ya dijahit, kalau misalkan tidak beli ya tidak apa-apa. Yang masih layak dipakai nggih, yang pasti nggih. Nggih, ngoten nggih, yang masih layak dipakai. Jadi Matur nuwun Mbak. nggih, jadi untuk masalah seragam dari kepala dinas tidak ada keharusan harus beli baru. Harus beli di sekolah, mboten tidak seperti itu. Nggih, mboten karena situasi Yang pasti masih layak dan rapi nggih Pak Ganda. nggih, Baik, masih baik, layak dan baik, rapi, Bu. ngoten nggih. Makasih. Nggih, sami-sami. Sampun nggih penanya terakhir nggih Bumi nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Undangan rapat hari ini semuanya sangat antusias ya Pak Ganda, walaupun malam-malam. Nggih, alhamdulillah saged hadir, banyak yang hadir. Oke. Acara selanjutnya yaitu kita tutup dengan doa. Siapa Pak Ganda? Pak Minto. Panjenengan. Pak Minto. Pak Minto ada Pak Ganda? Nggih, wonten. Oh, dan monggo Pak Minto dipimpin untuk berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu Wali murid yang saya hormati. Sebelum berdoa, marilah kita bersama-sama
kita tata hati pikiran kita hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa diterima, diijabahi, dikabulkan bersama. Untuk yang beragama Islam, nanti mengikuti saya, dan bagi yang non Islam untuk menyesuaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim barakallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, Engkau yang maha suci ya Allah, Engkau yang berhak untuk dipuji ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Tiada yang memiliki kekuatan kecuali hanya Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha Ghafur, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah ya Allah anak-anak kami ya Allah dalam menuntut ilmu, memiliki ghirah, memiliki semangat, berilah cahaya kepahaman, berilah cahaya kemudahan, berilah cahaya kesuksesan, berilah cahaya keberkahan, angkatlah derajatnya, jauhkan dari bala, jauhkanlah dari fitnah. Ya Allah, berilah hidupnya bersama nama keluarga, kelak yang bisa dibanggakan oleh gurunya, kelak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya, kelak bisa dibanggakan oleh masyarakat. Allahumma ya Allah, dalam pandemi ini ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha perkasa, kami meminta kepadamu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, virus-virus ini ya Allah, dari COVID corona ini, semoga segera sirna, semoga anak-anak kami bisa sekolah normal seperti biasa. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa 'indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian, mudah-mudahan doa kita bersama dijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa yang dibacakan oleh Bapak Suparminto, maka berakhir pula acara rapat malam ini. Saya selaku pembawa acara beserta Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah SDN Kebonsari 1, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pertemuan malam ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama selain Islam. Matur nuwun Bapak Ibu, barakallah. Disalib Bapak Ibu.